Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Rafena. Kali ini saya ingin membahas mengenai yaitu tugas membacakan 5 buah puisi karangan oleh sastrawan yang kemudian dibacakan dengan gaya naratif atau ekspresif. Dalam hal ini kita akan memilih apakah puisi tersebut membacakan dengan gaya naratif atau ekspresif. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton setia saya yang masih menonton karya sastra saya. Walaupun saya akui masih banyak kesalahan ataupun banyak kendala dalam saya menyampaikan ataupun menyampaikan suatu informasi kepada kalian mengenai apa yang saya bahas. Maka dari itu butuhnya bantuan, kritik, dan saran mengenai apakah karya sastra saya tersebut bermutu atau tidak. Maka dari itu saya mohon kritikan dan saran kalian mengenai channel YouTube saya. Oke, langsung saja masuk pada pembahasan kita kali ini, yaitu membacakan puisi. Sebelum itu saya ingin memberitahukan saya mengambil pertama yaitu adalah karya dari Sapardi Djoko Damono, yang kedua yaitu adalah Khalil Gibran. Nah, maka dari itu kita langsung saja membacakan puisi tersebut. Tentu Kau Boleh Karya, ciptaan Sapardi Djoko Damono yang dibacakan oleh Wawan Talawenggar. Tentu, kau boleh saja masuk. Masih ada ruang di sela-sela butir darahku. Tak hanya ketika rumahku sepi. Angin hanya menyentuh gorden, laba-laba mengenyam daring. Terdengar tetesan air keran yang tak ditutup rapat. Dan di jalan sama sekali tak ada satu orang atau kendaraan lewat. Tapi juga ketika hujan turun, air tempias lewat lubang angin, solokan ribut dan meluap ke perkarangan. Genting bocor dan aku capek, menggulung kasur, mengepel lantai. Tentu kau boleh mengalir di sela-sela darahku, masuk, keluar, masuk di dinding jantungku, menyapa di setiap sel tubuhku. Tetapi, jangan sekali-kali pura-pura bertanya kapan boleh pergi, atau seenaknya melupakan percintaan ini. Sampai huruf terakhir saja ini, kaulah yang bertanggung jawab atas air mataku. Yang kedua, Cinta Tanpa Tanda Baca, ciptaan Khalil Gibran, dibaca Ega Nugraha. Jauhnya jarak yang menjejak, dikutuk di dalam hati kita. Bias cintanya dalam batas nyata dan maya, hingga segalanya terlepas dari masa bersama. Catatan lama serupa kata pertama, hingga terlupa rupa-rupa tanda baca. Kini berkesudahan di akhir kisah, antara yang semestinya bisa diterabas sampai benar-benar tandas. Frasa demi frasa, serasa serangkai puisi cinta yang baik dan benar tanpa tanda baca. Yang ketiga, Aku dan Malam, ciptaan Khalil Gibran, dibaca Semesta Puisi. Dalam pekat malam sendiri, dalam sunyi menanti seorang kekasih hati. Di pelantaran hati, menunggu cinta yang diidam-idamkan seorang kekasih. Adakah dia mengerti kegundahan hatiku? Sedangkan hatimu berkelana dengan jarak ribuan kilometer batas hati. Dalam pekatnya malam, kegundahan hatiku berteriak bagaikan bayu memporak-porandakan bumi. Adakah kau tahu, wahai kekasih hati, tentang rasaku, inginku, dan pikiranku? Ya, kamu tidak tahu dan pahami itu karena kau masih dengan penghidupanmu yang selalu berkelana dengan ribuan jarak hati. Tapi, haruskah kau selalu menghindar dari rasa hatimu kepadaku? Aku bukanlah kemewahan, bukan pula keindahan yang luar biasa. Tapi, aku adalah pelengkap hati. Malamku
tidak akan meninggalkanku sendiri dengan air mata. Malamku akan selalu bersamaku, membalut luka hati. Bersama sebuah senyum, kerinduan padamu. Aku dan malamku yang selalu berdamai untuk tidak menyakiti sendiriku. Aku dan malam mencoba negosiasi untuk tidak membunuh sebuah rindu. Keempat, membayangkanmu, ciptaan Khalil Gibran, dibaca Semesta Puisi. Aku bisa merasakan senyumanmu, bersandar pada wajahku, dan aku bisa merasakan kehangatan dan kelembutan dalam pelukanmu. Aku bisa mendengar tawamu pada musik di telingaku dan tanganmu yang menyentuh pipiku dan menyeka air mataku. Aku membayangkanmu di sini denganku. Ini adalah rumahmu. Di sini, di hatiku. Tapi, nasib tidak terlalu bersahabat. Dan waktu telah membuat kita terpisah. Jadi, aku membayangkanmu di sini denganku. Aku ingat semangatmu, dan hal itu membebaskanku dari putus asa. Dan ingat di sisi kelembutanmu, dan hal itu membuatku nyaman dari keisahan. Aku membayangkanmu di sini denganku, di sini di hatiku. Yang terakhir, kelima. Kenapa kita menutup mata ketika tidur? Ciptaan Khalil Gibran, dibaca Semesta Puisi. Ketika kita menangis, ketika kita membayangkan, hal karena itulah yang terindah di dunia yang tidak terlihat. Ada hal-hal yang tak ingin kita lepaskan. Ada orang-orang yang tak ingin kita tinggalkan. Tapi ingatlah, melepas bukan akhir dari dunia, melainkan sebuah kehidupan. Kebahagiaan ada untuk mereka yang menangis, mereka yang tersakiti, mereka yang telah mencari, dan mereka yang telah mencoba, karena merekalah yang bisa menghargai betapa pentingnya orang yang telah menyentuh kehidupan mereka. Baik, sekian dulu dari tugas saya dari membaca 5 buah puisi dengan gaya narasi. Tapi bercampur dengan ekspresi sih, saya akui. Lebih tepatnya campuran lah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila ada saran atau kritikan, boleh komen di bawah. Karena itu sangat membantu membangun channel YouTube saya tentunya. Dan masa kedepannya saya sebagai calon guru. Amin. Dadah, makasih. Assalamualaikum.